Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, halo, aloha. Kamu pernah dengar tentang gangguan disosiatif? Atau macam-macam gangguan disosiatif? Nggak pernah? Tenang-tenang, karena kami akan membahas apa itu gangguan disosiatif dan macam-macamnya. Tapi sebelum itu kenalan dulu dong sama kami. Seperti kata pepatah, tak kenal maka tak sayang. Perkenalkan, kami dari kelompok 4 psikopatologi. Ada Jazira Ayu Biaskara, Raden Asti Afifa Diandi, Wahyu Tri Puspitasari, Rafika Aulia Gilian, dan Nanda Sulistianti. Apa sih gangguan disosiatif itu? Gangguan disosiatif adalah sebuah kelompok gangguan yang ditandai dengan adanya suatu gangguan disosiasi, memisahkan diri dari fungsi identitas, ingatan, atau kesadaran. Gejala dari gangguan disosiatif yaitu kehilangan sebagian atau seluruh dari integrasi normal di bawah kendali kesabaran. Di antaranya yaitu ingatan masa lalu, kesadaran identitas, dan penginderaan segera, dan kontrol terhadap gerak tubuh. Selanjutnya, macam-macam gangguan disosiatif. Yang pertama adalah dissociative identity disorder, atau disingkat DID dan biasa disebut kepribadian ganda. Merupakan kondisi di mana di dalam satu individu terdapat dua atau lebih kepribadian. Kepribadian yang berbeda tersebut dikenal dengan istilah alter ego atau alter semester. Kepribadian yang original dikenal sebagai host. Ciri utama dari gangguan ini yaitu dissociation, rasa terlepas dari pikiran sendiri. Seorang penyandang DID akan mengalami ini saat dirinya diambil alih oleh alternya. Dikenal dengan istilah switch. Ciri kedua dari DID yaitu dapat merepresentasikan pertahanan psikologis terhadap trauma atau kekerasan parah di masa kecil. Selanjutnya kita akan membahas tentang dissociative amnesia. Dissociative amnesia adalah ketika seseorang memblokir keluar atau lupa informasi pribadi penting, bahwa kebanyakan orang akan ingat seumur hidup, seperti di mana tempat mereka tinggal semasa kecil atau seperti apa rupa ibu mereka. Ciri utama dari amnesia dissociatif yakni kehilangan memori, biasanya disebabkan oleh pengalaman traumatis atau stres. Ciri kedua subtipe termasuk amnesia lokal, amnesia kontinu, amnesia menyeluruh, dan amnesia sistematis. Ciri selanjutnya yakni dapat dikaitkan dengan fokus disosiatif. Kondisi langka di mana seseorang dapat berpergian ke lokasi baru dan memulai hidup baru dengan identitas berbeda. Amnesia dissociatif dibagi menjadi 4 jenis, yaitu pertama, lokalis. Kebanyakan orang dengan amnesia dissosiatif memiliki amnesia lokal yang artinya mereka mengalami kesulitan mengingat peristiwa trauma, terkadang berbulan-bulan sampai bertahun-tahun. Kedua, generalis adalah di mana seseorang tidak bisa ingat masa lalu mereka. Bahkan non-trauma and short amnesia bisa tiba-tiba stres diinduksi. Fokus disosiatif yang berarti sementara, periode, disorientasi, dan berpergian atau traveling. Dalam kondisi fokus, seseorang bingung tentang siapa mereka dan mungkin saja kehilangan keterampilan yang sudah mendarah daging. Yang ketiga, sistematis. Seseorang hilang ingatan khusus untuk kategori informasi tertentu, seperti lupa segala sesuatu tentang orang tertentu dalam hidup seseorang. Yang terakhir yaitu continue adalah seseorang melupakan segala sesuatu yang terjadi dari titik waktu tertentu hingga dan termasuk saat ini. Personalisasi. Dalam keadaan
keadaan depersonalisasi, orang merasa terlepas dari diri mereka sendiri dan lingkungan sekitarnya. Depersonalisasi yaitu episode merasa terlepas dari tubuh seseorang atau merasa lingkungan di sekitar tidak nyata. Gejala dari depersonalisasi yaitu yang terjadi ketika seseorang merasa terlepas dari tindakan, pikiran, dan perasaannya sendiri. Berikut adalah gambaran dari gangguan depersonalisasi oleh orang yang menderitanya. Rasanya seperti main game first person. Kamu dapat mengontrol tindakanmu serta memilih untuk berinteraksi dengan objek atau orang-orang di sekitar. Namun, rasanya bukan kamu yang akan melakukan atau mengalaminya. Kamu hanya melihat apa yang terjadi dari belakang layar, sama sekali terlepas. Ciri utama dari depersonalisasi yakni orang tersebut mungkin merasa hidup di dalam mimpi atau berperilaku seperti robot. Ciri selanjutnya yaitu episode depersonalisasi terjadi secara terus-menerus atau berulang dan menyebabkan stres dan yang signifikan. Penyebab gangguan dari depersonalisasi tidak diketahui secara pasti, namun banyak peneliti telah menghubungkan timbulnya gangguan ini dengan traumatis yang ditimbulkan di saat masa kecil. Selanjutnya kita akan beralih pada penyebab dari gangguan disosiatif, yang dimana secara umum gangguan ini disebabkan oleh faktor psikologis. Faktor ini berkaitan erat dengan adanya peristiwa traumatis atau peristiwa yang sangat menegangkan pada diri seseorang. Artinya peristiwa ini dialami seseorang. Misalnya nih, seseorang pernah berada dalam situasi perang, atau seseorang mengalami pelecehan fisik, emosional, bahkan seksual. Dan seseorang juga mungkin pernah mengalami atau menjadi korban kejahatan, serta dia juga bahkan bisa melihat secara langsung tindakan dari kejahatan. Nah, hal inilah yang nanti kemudian dapat menimbulkan ketegangan kuat yang kronis pada seseorang hingga membentuklah rasa trauma tersebut. Contohnya kekerasan fisik atau seksual yang parah di masa kanak-kanak, yang kemudian menyebabkan anak tersebut akan mengalami kekhawatiran yang akan membentuk trauma berat hingga dia dewasa. Selain itu, adanya tekanan-tekanan mental atau stres pada individu, yang mana tekanan ini sebagian besar disebabkan oleh rasa kekecewaan, shock, ataupun adanya pengalaman-pengalaman pahit. Nah, tekanan ini bisa saja terjadi karena adanya pengaruh dari stres dalam hubungan, atau bisa saja karena keuangan, bahkan pekerjaan. Nah, dari penyebab tersebut dapat meningkatkan resiko bahwa orang yang mengalami trauma berat ataupun mengalami tekanan berat itu akan mengembangkan fenomena dari gangguan disosiatif, yang dimana ini adalah bentuk dari mekanisme mereka untuk bertahan hidup. Cara penanganan gangguan disosiatif secara psikologi. Cara penanganan gangguan amnesia disosiatif secara psikologi dapat dilakukan dengan menggunakan terapi atau psikoterapi. Psikoterapi ini ditunjukkan untuk mencapai reintegrasi kepribadian dengan berfokus pada membantu individu yang mengalami gangguan disosiatif untuk mengungkap dan mengintegrasikan pengalaman menyakitkan yang dipisahkan dari masa kanak-kanak. Cukup sekian presentasi hari ini. Jika ada kurangnya kami minta maaf, dan jika ada lebihnya tidak usah dikembalikan karena kami orang yang ikhlas. Cuci tangan yang bersih. Sekian dan terima kasih. Ayu ting ting makan kepiting. Thanks for watching. Mina ya robun annyeonghaseyo.